Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Jemaat dibangun dan jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Selama beberapa waktu setelah Saulus bertobat, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Pada waktu itu Petrus berjalan keliling, mengadakan kunjungan kemana-mana. Dalam perjalanan itu ia singgah juga kepada orang-orang kudus yang di Lida. Di situ didapatinya seorang bernama Aeneas, yang telah 8 tahun terbaring di tempat tidur karena lumpuh. Kata Petrus kepadanya, "Aeneas, Yesus Kristus menyembuhkan engkau. Bangunlah dan bereskanlah tempat tidurmu." Seketika itu juga bangunlah orang itu. Semua penduduk Lida dan Saron melihat dia, lalu mereka berbalik kepada Tuhan. Di Yope ada seorang murid perempuan bernama Tabita, dalam bahasa Yunani Dorcas. Perempuan itu banyak sekali berbuat baik dan memberi sedekah. Tetapi pada waktu itu ia sakit lalu meninggal. Dan setelah dimandikan, mayatnya dibaringkan di ruang atas. Lida dekat dengan Yope. Ketika murid-murid mendengar bahwa Petrus ada di Lida, mereka menyuruh 2 orang kepadanya dengan permintaan, "Segeralah datang ke tempat kami." Maka berkemaslah Petrus dan berangkat bersama-sama dengan mereka. Setelah sampai di sana, ia dibawa ke ruang atas dan semua janda datang berdiri dekatnya. Dan sambil menangis mereka menunjukkan kepadanya semua baju dan pakaian yang dibuat Dorcas waktu ia masih hidup. Tetapi Petrus menyuruh mereka semua keluar, lalu ia berlutut dan berdoa. Kemudian ia berpaling ke mayat itu dan berkata, "Tabita, bangkitlah." Lalu Tabita membuka matanya dan ketika melihat Petrus, ia bangun lalu duduk. Petrus memegang tangannya dan membantu dia berdiri. Kemudian ia memanggil orang-orang kudus beserta janda-janda, lalu menunjukkan kepada mereka bahwa perempuan itu hidup. Peristiwa itu tersiar di seluruh Yope dan banyak orang menjadi percaya kepada Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bagaimana akan ku balas kepada Tuhan segala kebaikan-Nya kepadaku? Aku akan mengangkat
Tuhan. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Sungguh berhargalah di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari sahayamu. Engkau telah melepaskan belengguku. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Aku akan mempersembahkan kurban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Aku akan membayar nazarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya. Piala syukur ini adalah persekutuan dengan darah Kristus. Haleluya. Perkataan-perkataanmu adalah roh dan hidup. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan Dia. Lalu Ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, Yesus menawarkan dagingnya untuk dimakan dan darahnya untuk diminum. Untuk seorang Yahudi, minum darah adalah sesuatu yang sangat terlarang karena hidup ada dalam darah. Tak
heran orang banyak bertengkar dan tidak menerima ajaran Yesus yang keras itu. Bahkan juga murid-murid Yesus sulit menerimanya. Namun, jika murid-murid sudah goncang oleh ajaran Yesus, mereka akan lebih sulit lagi menerima ajaran mengenai kenaikan Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memang ajaran Yesus menimbulkan beragam respons. Ada yang percaya kepada Yesus, banyak juga yang menolaknya. Injil Yohanes mencatat bahwa banyak yang memilih meninggalkan Yesus. Sehingga jelaslah bahwa mempercayakan hidup kepada Yesus memerlukan anugerah Allah. Mengikuti Yesus bukan sekadar senang kenyang makan roti atau bergelimang mukjizat. Ketika kondisi menjadi sulit, disinilah kesetiaan kepada Yesus diuji. Yang lebih sulit lagi, Yesus sering tidak berusaha membuat ajarannya menjadi lebih lunak dan mudah dicerna. Kita mungkin juga tak seharusnya menampilkan kehidupan Kristen yang gampangan. Hal itu hanya akan menghasilkan kekecewaan pada orang yang mengejar mukjizat atau perut kenyang. Fakta bahwa banyak orang menolak Yesus merupakan realitas hidup. Memilih kehidupan yang berbeda dari dunia memang menghasilkan berbagai tantangan. Lebih mudah ikut arus ketimbang mengikuti Yesus yang sering menuntun pada banyak keputusan sulit. Hidup Kristiani yang sejati membutuhkan komitmen dan kesetiaan yang akan teruji pada saat-saat sulit. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, tetap setia mengikut Tuhan. Ketika menderita memang dapat terasa sangat sulit. Mendekat kepada Yesus dalam kesusahan hidup memang butuh kekuatan dari kasih karunia Tuhan. Justru dalam kesulitanlah kita sangat membutuhkan Yesus. Marilah kita mohon kepada Allah yang murah hati menyertai dan menguatkan kita ketika jalan yang ditempuh semakin sulit. Karena hanya kepada Dialah kesulitan apapun akan menjadi ringan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama Dikau, dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, Allah, sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.